الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang hari ini, saya berwasiat kepada para jamaah, khususnya kepada diri saya sendiri. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya hidup dan kehidupan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kebahagiaan hidup di dunia, terlebih lagi nanti kebahagiaan hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari seminggu yang lalu kita sudah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Harapannya setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita berharap agar kita mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa predikat takwa ini sangat penting sekali untuk kita raih? Sebab tiada lain dan tiada bukan balasannya jika orang mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga tersebut disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang bagaimana? Orang yang bertakwa adalah orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu senggang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebulan yang lalu kita dididik oleh Allah, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang pemurah, orang yang dermawan, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya. Kita diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala yang luar biasa. Pahala memberikan makan takjil kepada orang yang berpuasa, pahalanya luar biasa, sama dengan pahalanya orang yang berpuasa itu sendiri. Oleh sebab itu, di
didikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di masa Ramadan kemarin, mari kita lanjutkan. Mari kita teruskan. Kita berharap tidak hanya kita menjadi orang dermawan di saat puasa Ramadan saja, tidak. Lebih daripada itu, setelah Ramadan kita senantiasa menginfakkan harta kita, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ciri orang takwa yang pertama. Kemudian ciri orang yang takwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya. Ramadan yang lalu pulang panjenengan sedaya dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang penyabar, untuk menjadi orang yang tidak gampang marah. Dan ini penting sekali untuk kita raih bersama. Ini penting sekali untuk kita lanjutkan bersama. Kita menjadi orang yang penyabar, kita menjadi orang yang tidak gampang marah. Sebab realitas di tengah-tengah masyarakat kita, ada orang itu yang kelihatannya baik-baik, orang tekun ibadah, tapi dalam satu kesempatan, dalam satu masa, ia tidak bisa mengendalikan emosinya, ia tidak bisa mengendalikan amarahnya, akhirnya dia berhubungan atau bermasalah dengan hukum. Sebagaimana pengalaman yang saya alami ketika saya memberikan bimbingan konseling di dalam penjara, di dalam lapas, lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Gresik. Ada seorang narapidana yang curhat kepada saya. Ada banyak masalah yang dia sampaikan kepada saya. Saya lihat, saya perhatikan, narapidana ini adalah orang yang baik sekali. Dia tekun beribadah, puasa Senin Kemis selalu dia lakukan. Akhirnya saya tanya, panjenengan kok bisa masuk ke lapas ini, apa penyebabnya? Akhirnya dia menangis, tidak langsung menjawab, menangis berseduh-seduh di hadapan saya. Pak Ustadz, saya mengalami kesalahan yang luar biasa. Saya tidak bisa menahan amarah saya. Akhirnya istri saya bunuh. Sebenarnya dia tidak berniat membunuh istrinya, tidak. Akhirnya saya tanya, permasalahan apa yang menyebabkan kok sampai dengan marah seperti itu? Itu gara-gara istri saya, Ustaz, selingkuh, Ustaz. Saya lihat di WA-nya, dia bercakap-cakap yang mana percakapan tersebut mengarah kepada perselingkuhan. Saya interogasi istri saya tanya, ternyata tidak jawab. Akhirnya pada puncaknya saya marah. Saya mengambil bensin di sepeda motor, saya tap bensin tersebut, kemudian saya siramkan ke wajahnya, dan saya sumet, saya korek, akhirnya terbakar. Niat saya sebenarnya nggak membunuh, tapi merusak wajahnya supaya dia tidak selingkuh lagi. Tapi kebablasan, naudzubillah min dzalik. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Gara-gara kita tidak bisa menahan amarah, sehingga mengakibatkan mencelakai orang lain. Mungkin di tengah-tengah masyarakat kita tidak hanya contoh kasus seperti itu. Mungkin kita bisa pukul-memukul dan lain sebagainya karena tidak bisa menahan amarah kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan untuk orang panjenengan sedaya. Setelah puasa Ramadan telah kita lakukan, setelah Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, yang bisa menahan amarah kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang takwa adalah wal afina 'anil nas, orang yang senantiasa memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah di Indonesia ini ada tradisi Lebaran, tradisi berkunjung silaturahim dari satu tempat ke tempat lain. Meskipun tahun kemarin dan tahun ini kita dibatasi silaturahim kita tidak boleh keluar kota. Dan alhamdulillah kita taati bersama. Silaturahim meskipun tidak bisa hadir ke luar kota atau ke desa kita tidak bisa hadir ke mudik ke desa kita. Silaturahim tersebut bisa berlanjut, bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan WA, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk
menjalin tali persaudaraan, dalam rangka untuk menjalin saling maaf memaafkan. Kita jangan sampai menjadi orang yang tidak bisa memaafkan orang lain. Kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain, berarti kita bukan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ciri orang yang bertakwa adalah kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai di hati kita ada dendam, ada perasaan dendam, apalagi dendam itu berkepanjangan. Jangan sampai itu terjadi. Mari kita menjadi orang yang saling maaf memaafkan, antara teman yang satu dengan teman yang lain, sahabat yang satu dengan sahabat yang lain, saudara yang satu dengan saudara lain, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Ayo kita saling maaf memaafkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat nasihat dari orang tua saya, bapak saya, luar biasa. Nasihat itu masih saya ingat sampai hari ini. Beliau memberikan nasihat kepada saya, kamu dengan saudara kamu jangan sampai tidak rukun, jangan sampai bercerai-berai. Namanya saudara mesti ada, mungkin ada konflik, mungkin ada clash. Jangan sampai berkepanjangan kamu tidak saling maaf-maafkan. Kamu lihat itu petinju kata bapak saya. Kamu lihat itu petinju. Orang bertinju pukul-pukul dalam pertandingan tersebut. Teman-teman sampai berdarah-darah. Loh, setelah tinju selesai, kemudian diumumkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, si A atau si B. Akhirnya setelah diumumkan tersebut, mereka saling rangkul-rangkul, saling maaf-memaafkan. Itu petinju. Nah, kita ini dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita tidak pernah pukul-memukul, tidak pernah berdarah-darah. Jangan sampai hanya masalah sepele kita tidak mau memaafkan. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri orang yang bertakwa berikutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan-kebaikan kita selama bulan Ramadan mari kita teruskan. Sholat-sholat sunnah kita mari kita lanjutkan meskipun di luar Ramadan. Qobliyah ba'diyah mari kita lanjutkan. Tahajud, hajat, sholat taubat dan lain sebagainya. Termasuk kita gemar untuk menolong orang lain, gemar berinfak dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan tersebut mari kita lanjutkan meskipun Ramadan sudah berakhir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita guna dan manfaatnya buat kita semua fi din wa dunya wal akhirah, dan semoga saja kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.